Dua membantah kutakan minda sangana nusur udan. Tapi karena tidak terlalu deras, ya bisalah kita tidak terhalang. Mari kita membaca Markus pasal 7. Sekali ini kita baca sama-sama walaupun panjang, supaya kita dapat mengerti bersama-sama apa yang dihadapi Yesus waktu dia ada di bumi dalam hal pengajaran. Markus pasalnya yang ke-7. Kalau ada usul Anda bisa sampaikan, karena kami merasa akan melanjutkan Markus ini sampai selesai. Kalau ada topik-topik yang Anda mau kami sampaikan, apakah ceramah pertobatan, ataukah ceramah kepastian masuk surga, atau ceramah akhir zaman, atau ceramah yang belum pernah kami ajarkan, boleh. Tetapi ide kami, karena tiap malam kita kebaktian, maunya ada satu pelajaran yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Mari kita lihat Markus pasal 7. Kita baca bersama seluruhnya, baru nanti bagian-bagian yang terpenting kita coba jelaskan. Markus pasal 7. Perintah Allah dan adat istiadat. Jadi langsung bisa kita mengerti topik ini menyangkut adat istiadat dan perintah Allah. Itulah yang mau dibahas di dalamnya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya, tapi jangan bandingkan dengan adat kita orang Batak. Ini pasti nggak sama, karena adat orang ini backgroundnya hukum Taurat, adat kita latar belakangnya dari nenek moyang. Jadi langsung tidak bisa sama. Dan nanti Anda pikirkan, kok nggak disebut adat kami? Karena ini backgroundnya adatnya dari hukum Taurat. Mari kita lihat ayat yang pertama. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuhkan dirinya, membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada
adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa yang kita bisa lihat tema utamanya dari Markus pasal 7 yang baru kita baca? Satu ya, mengenai menajiskan. Ya, jadi orang Farisi ini takut kali dia menjadi najis. Itu cirinya yang pertama kita lihat. Ya, makanya ini berbicara soal najis. Ya, jadi dimulainya dari atas, itu temanya. Jadi bagaimana najis, langsung ditutup oleh Tuhan Yesus tadi, apa yang dari dalam hati ini yang menajiskan. Ya, jadi itu menjadi prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang keluar dari dalam hati ini, itulah yang menajiskan. Bukan dari apa yang dari luar. Ya, karena dibilangnya kalau dari luar masuk ke dalam perut, dibuangnya ke jamban. Tidak mempengaruhi kekudusan seseorang. Tapi orang Farisi berpikir demikian. Ya, jadi memang orang Farisi senantiasa kita berjumpa. Mari kita baca ayat pertama. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Jadi mereka ini mulai ada pasal 2. Jadi golongan ini senantiasa mencari kesalahan Yesus. Kalau waktu kita dengar kesalahannya Herodias, dendam dan mencari kesempatan kapan membalaskannya kepada Yohanes Pembaptis. Orang Farisi, orang Saduki sama, senantiasa mencari di mana kesalahan Yesus. Mulai dari Markus pasal 2.
waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Baru lagi waktu Yesus memanggil Lewi dan makan bersama-sama dengan Lewi. Jadi ada dalam Alkitab ini tidak boleh tidak kita melihat ada golongan. Kemana saja Yesus, dia memang mendengarkan khotbah, ikut di dalam kebaktian. Tapi tujuannya mencari kesalahan Yesus menurut ukuran yang dia punya. Wah, jadi kalau gitu awas-awas Pak Pendeta, nanti ada anggota jemaat orang Farisi, rajin dia kebaktian, tapi tujuannya bukan untuk mendengarkan pengajaran, tapi mencari di mana kelemahan-kelemahan Bapak Pendeta ini menurut ukurannya, supaya dia bisa mempersalahkannya. Kalau zaman Tuhan Yesus pun ada, aku pikir, apalagi zaman sekarang ini. Iya, bisa. Jadi harus kita melihat itu, karena itu yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia bukan mendengar untuk mengenal, tetapi dia mendengar untuk membandingkan dia punya. Dan kalau sudah salah ukurannya dalam dirinya sendiri, oh dia salah, karena dia sudah punya ukuran. Jadi jemaat bisa sudah punya ukuran. Ya, mari kita lihat. Jadi ayat 2, mereka melihat, mereka ini apa? Orang Farisi dan ahli Taurat tadi datang dari Yerusalem. Udah jauh kali berjalan ini. Ditinggalkannya Yerusalem, pergi dia ke Kapernaum, ke daerah Galilea untuk mencari Yesus. Karena mereka sudah mendengar cerita Yesus di beberapa tempat, akhirnya mereka datang lagi ke sana. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Mereka katakan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi mereka ini punya adat istiadat, harus cuci tangan sebelum makan. Kalau tidak, maka itu najis. Najis dalam ukuran agama, ya, bukan kotor menurut ukuran kesehatan. Ya, najis. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Dari mana datangnya adat istiadat mereka ini tidak diceritakan, hanya muncul sesudah mereka pulang dari Babylon. Karena pembuangan ke Babylon itu akan membentuk umat Israel ini, ada menjadi Saduki, ada menjadi orang Farisi, ada menjadi Zelot, ada menjadi ahli-ahli Taurat. Umpamanya ahli Taurat itulah keturunan Esra. Karena mereka sudah keliru mempelajari Taurat, itulah sebabnya mereka dibuang ke Babylon. Jadi sekarang mereka tidak mau lagi peristiwa penyakit pembuangan ke Babylon itu terulang. Akhirnya mereka menambah apa yang sudah ada tertulis dengan istiadat nenek moyang mereka, supaya mereka jangan menajiskan diri. Hebat ya? Iya. Motivasi positif, tapi hasilnya negatif. Nah, inilah pertama mungkin falsafahnya. Jadi mereka ini sudah punya kebiasaan, bukan kebiasaan, tradisi, supaya mereka tidak menjadi najis. Karena tujuannya tadi supaya jangan najis, kudus di hadapan Allah, dan sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Wah, ini berat ya. Apakah katakan tradisi-tradisi gereja sudah banyak, ditambah-tambah bikin tadi? Ya, karena gereja mula-mula berdiri itu pasti kita mengerti itu kisah Rasul ya. Ya, besok minggu kita akan melanjutkan misi. Iya, akhirnya muncullah banyak tradisi-tradisi sesudah tahun 300
25. Ataupun singkatnya, sesudah gereja diterima di Kekaisaran Romawi menjadi agama negara. Disitulah muncul banyak tradisi dimasukkan ke dalam gereja. Salah satu ialah pengakuan iman rasuli. Karena selama 300 itu nggak ada pengakuan iman rasuli. Pengakuan yang sangat sederhana hanya satu: Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Muncullah tradisi-tradisi untuk menjaga, jangan kita negatif, untuk menjaga pengaruh orang Gentile, pelbelu di Kekaisaran Romawi jangan masuk ke tengah-tengah gereja. Akhirnya keluarlah salah satu itu pengakuan Nisea namanya, yang sebelumnya ini belum pernah muncul. Nah, jadi makanya tadi orang Farisi dan orang Saduki muncul sesudah kembali dari Babylon. Jadi waktu Yesus datang, sudah ada beberapa sekte yang dia jumpai yang sudah sesat ajarannya, seperti yang kita baca tadi. Nah, inilah sederhananya pembukaannya. Nanti mana tahu kita melihat ada negatifnya, ada positifnya. Oh, begini rupanya. Maka muncul orang Farisi ini. Satu sisi kita bisa menilai orang Farisi ini salah, tapi satu sisi bisa juga kita katakan, oh karena baiknya dia. Iya. Mari kita lanjutkan ayat 4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Ini sudah tambahan supaya menjaga apa tadi? Jangan najis. Kenapa? Karena menurut dia di pasar itu jumpa dengan manusia banyak, dan manusia banyak ini akan menajiskan dia. Maka tadi bukan dari luar yang menajiskan, tapi dari dalam yang menajiskan. Itu tadi kata kuncinya. Iya, sepertinya banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Ini warisan ya, warisan. Jadi jangan lupa itu. Makanya tadi langsung saya mulai, ini tidak sama dengan adat kita orang Batak. Karena orang Batak punya warisan dari nenek moyang. Tapi orang Yahudi punya warisan dari nenek moyang yang punya background dari hukum Taurat. Makanya membicarakan soal kenajisan. Nah, maka dikatakannya banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal menyuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Ada semua syaratnya. Walaupun itu tidak diajarkan di dalam Taurat. Makanya tadi tambahan ajaran nenek moyang. Tapi tujuannya tadi jangan kita lupa, supaya menjadi kudus hidup mereka di hadapan Allah. Baik, kita lanjutkan 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Apa yang Anda katakan ini? Sikap orang Farisi ini terhadap Tuhan Yesus. Saya baca sekali lagi. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Inilah mereka. Apa yang bisa kita mengerti ayat 5? Mereka mau supaya murid Tuhan Yesus juga bagaimana? Sama dengan murid-murid orang itu. Ya, makanya seringkali dikatakan dalam Alkitab, dimintanya kamu supaya mengikuti tradisi-tradisinya itu, supaya kamu menjadi muridnya. Nah, jadi bukan menjadi murid Tuhan Yesus. Itu mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Mereka yang mengatakan itu najis. Iya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tidak sama dengan murid-murid orang Farisi. Makanya hari Sabat juga sama. Mereka tidak mengikutinya karena tidak sama murid-murid Tuhan Yesus dengan murid-murid orang Farisi ini. Mereka ini mau sama. Iya. Baik, itu alasannya. Jadi langsung mereka
bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Jadi Yesaya kutip Alkitab yang sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Hei orang-orang munafik. Disinilah aku mengerti apa artinya orang munafik. Karena kita sering, oh dia itu orang munafik, tapi nggak tahu kita apa artinya. Orang munafik di sini sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tahu artinya munafik kalau begitu? Jadi tahu pula aku menjelaskannya. Jadi mana nanti yang memuliakan Allah bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Itu artinya munafik rupanya. Wah, untunglah kami nggak berminggu Pak. Kalau tadi berminggu, jumpalah semua kemunafikan bisa. Iya, munafik rupanya artinya yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mana tahu Roh Kudus berbicara kepada kita ya. Kamu orang munafik katanya. Hari Minggu datang berminggu. Mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya iya, jangan namun untuk mengikin khotbah. Akhirnya dia karena itulah hatinya jauh daripada Tuhan ya. Kami kita katakannya, hei orang munafik, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelum hal ini terjadi. Ya, nanti ingat, jangan nanti waktu malam kita tidur, amin. Kan kita mau tidur biasanya berdoa, Tuhan, kami bersyukur coronavirus belum sampai menimpa kami. Terima kasih Tuhan. Bisa Tuhan tahu untuk menjaga kamunya, makanya aku datang. Tapi kalau hatimu jauhnya daripada aku, oh munafik doanya, kan gitu ya? Ya, bukan karena dekatnya makanya dia berdoa. Itu maksudnya sini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, itulah tadi. Jadi kalau berbeda murid Tuhan Yesus dengan murid orang Farisi, di sini bedanya. Orang ini bibirnya semuanya menyatakan puji Tuhan, tapi hatinya jauh kali dari Tuhan. Iya, nanti kita lihat ceritanya lengkap. Ayat 7. Kalau begitu bagaimana? Percuma mereka beribadah kepada aku. Yesus berani menyatakan kepada orang Farisi yang berpuasa 2 kali seminggu, percuma mereka beribadah kepada aku. Jadi ada ibadah yang percuma. Kalau bibirnya saja beribadah, rupanya tidak mau Tuhan. Tahu Anda bibir kan? Iya, tekan saja HP, keluar nyanyian-nyanyian yang sangat merdu. Pilih saja lagu-lagu Pitbull, pilih saja lagu-lagu yang terkenal. Bibirnya semua yang menyanyi, karena dari HP dia, hatinya kan gak ada HP itu, bibirnya ada, makanya bisa dia bersuara. Itu makanya sekarang gampang kali bibir memuji Tuhan, hati tidak memuji Tuhan. Karena teknologi puji-pujian sudah ada semua di benda-benda, tapi benda-benda tidak memiliki hati. Ya, aku paling senang mendengarkan nyanyian Jim Rivers, ya, sama Pitbull. Wah, tapi itu di HP saja. Hatinya nggak ada karena orangnya kan sudah pergi, tapi suaranya masih tinggal di bumi. Kalau begitu bagaimana? Percuma mereka beribadah kepada aku. Ya, jadi kalau besok kita berminggu, ini hati-hatilah pula, jangan nanti kita percuma beribadah, hanya bibir kita komat kamit, tetapi hati kita jauh kali daripada Tuhan. Percuma kata Tuhan ya. Kalau dulu persembahan kainnya ditolak, ini apa yang ditolak? Iya, ibadah yang ditolak, satu geruk. Kan begitu di sini nih.
Yang ditolaknya apa? Orang Farisi, ahli Taurat tadi, yang semua mereka begitu gigih untuk beribadah. Apalagi memegang hari Sabat, gitu ya, untuk beribadah supaya jangan najis. Ya itulah dia. Percuma mereka beribadah kepada aku. Selanjutnya, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kalau ibadah kita itu perintah manusia kita lakukan, itu ibadah yang percuma. Maka kitab Nabi Yesaya dikutip oleh Tuhan Yesus menyatakan keadaan orang Farisi yang menganggap dirinya sangat beribadah, tetapi Tuhan Yesus pernah dikatakan kepada dia, percuma kamu beribadah, karena mereka ajarkan ialah perintah manusia. Baik, sampai di sini dulu ayat 6 kita sudah sampai. Ayat ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ini sebaliknya. Tadi mereka ada adat istiadatnya dan maunya ajaran murid-murid Tuhan Yesus juga mengikutinya. Tetapi kedua ini rupanya perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ini sudah lebih tinggi perintah manusia tadi daripada perintah Allah. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu. Iya, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Ini sudah bukan lagi diabaikan, ini sudah disampingkan, dibuang, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi ngapain mereka ini beribadah? Untuk melakukan adat istiadat mereka lah. Itulah makanya mereka beribadah. Ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada pada aku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Ini lebih jahat lagi. Ya, kalau kamu sudah berikan persembahan untuk Tuhan sebagai korban, tidak perlu lagi kamu bantu orang tua, katanya. Sudah lepas kamu dari sana, nggak ada lagi tanggung jawabmu. Hormatilah ibumu dan bapakmu. Ya, rupanya di sini hormatilah bapakmu dan ibumu itu sangkut pautnya dengan memelihara hidup mereka. Bukan sesudah mati ya, jangan disalah pula kita. Ini kan dikatakannya tadi, hormatilah ibumu, hormatilah ayahmu dan bapakmu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, maka ayat ini tidak boleh kita sangkut pautkan dengan yang lain kecuali menghormati di sini memelihara orang tuanya, sebagaimana undang-undang Taurat. Hormati di sini memelihara, bukan sesudah mati dihormati orang tua. Itulah arti ayat ini. Tetapi dia katakan tadi apa? Sudah kuberikan menjadi korban. Jadi tidak perlu lagi dia memelihara orang tuanya, karena uangnya yang ada tadi sudah diberikannya kepada korban. Lantas orang Farisi ini katakan, kalau kau sudah berikan untuk korban itu, nggak perlu lagi kau memelihara orang tuamu. Iya, makanya orang Farisi ini ada juga sedikit mata duitan. Ya, nanti kita coba lihat. Nanti besok kan masih ada lagi, awaslah ragi orang Farisi ya. Nah, nanti kita lihat di situ apa raginya orang Farisi ini. Ya, tapi di sini tadi 10 ini satu bagian. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya,
apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Jadi menurut Markus, menghormati orang tua di sini memelihara. Tetapi ada istiadat orang Farisi tadi, kalau kamu sudah berikan itu untuk korban, maka kamu tidak perlu lagi menghormati orang tuamu dengan memeliharanya, dengan memberikan uang kepadanya. Itu artinya di sini. Ayat 13. 12. Gitu kan? 12. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Sehingga orang Farisi itu katakan, nggak perlu lagi kau berikan uang kepada ayahmu atau kepada ibumu, karena engkau telah berikan kepada persembahan untuk korban untuk Allah. Akhirnya orang tua mereka tidak dipelihara lagi sesuai dengan undang-undang Taurat. Makanya dia katakan mengabaikan dan melalaikan firman Tuhan supaya dia tetap bisa memegang adat istiadat. Hebat ya, pintar orang ini memutarbalikkan firman Tuhan demi adat istiadat. Ayat 13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Jadi gak berlaku lagi mereka menghormati orang tuanya. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Gak diuraikan semua, saking banyaknya. Hebat kali rupanya kejahatan pada masa Yesus datang. Ajaran mereka semuanya hampir ajaran manusia. Mereka beribadah dalam bibir, tapi hati mereka jauh kali daripada Allah. Mereka beribadah, tapi mengikuti ajaran manusia. Wah, gak berani aku bilang ya. Kurasa pun gak berani aku. Iya, karena gak berani aku banyak kali ajaran banyak kali hal seperti itu katanya tradisi-tradisi rupanya. Iya. Baiklah, gak usah kita jelaskan ini karena ini gak akan membawa orang bertobat kan gitu kurang lebih. Iya, mari kita baca 14. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan pribadi bolehlah. Ini kan banyak kali ada istiadat yang sudah dibuat oleh manusia, ajaran-ajaran kan. Satu tadi kan sudah kusinggung. Pertama sekali itu pengakuan Mesia ya. Iya. Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Berbeda. Jadi tadi ada orang Farisi, ada orang ahli Taurat. Sekarang Yesus memberikan sesuatu kepada orang banyak ini. Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Tidak perlu dengarkan orang itu maksudnya di sini. Kamu semua dengarlah kepadaku. Wow, bisakah kita pegang ini? Karena dunia ini banyak ajaran. Ajaran yang dimasukkan tadi apa? Bibirnya memuji Tuhan, hatinya jauh daripada Tuhan. Ajarannya ajaran manusia, bukan apa yang diajarkan oleh Allah. Makanya berani Tuhan Yesus katakan, kamu semua dengarkanlah. Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Ini mungkin yang pertama kita harus dengarkan. Dengarkanlah kepadaku. Karena kita orang Kristen, kita pengikut Yesus. Maka apa yang dikatakan Yesus, itulah yang kita ikutkan nanti. Bukan apa yang diajarkan oleh manusia. Itu yang diajarkannya kepada mereka, supaya jangan nanti murid-muridnya ini juga, ya mana tahu kami sudah salah, pikirnya pula. Tidak cuci tangan dari pasar. Orang-orang Farisi ini nampaknya orang rohani kali, apalagi ada di Taurat semua. Kelihatannya sangat rohani. Tapi rupanya itu sudah ajaran manusia. Maka Tuhan Yesus katakan, camkanlah, dengarlah kepadaku. Jadi zaman ini pun harusnya ke situ kita kembali. Ada banyak nanti ajaran manusia yang kita dengar dari hari ke hari. Karena pada zaman Tuhan Yesus sudah ada seperti ini. Baik, ayat 15.
Apapun dari luar, ini yang dihancurkan. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau masuk bukan membuat kita najis. Oke, 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Nah, ini biasa yang terjadi ya. Ya, inilah cara Yesus. Karena orang ramai tadi tujuannya datang bukan untuk menjadi percaya, tetapi untuk mencari kesalahan Yesus saja, ditinggalkannya orang itu. Dan sekarang sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Murid-murid juga belum jelas. Jadi apa alasan Yesus tidak menjelaskan ajaran ini? Jawabnya satu. Kalau memang tujuannya bukan untuk mau percaya, kalau tujuannya hanya membandingkan ajarannya dengan ajaran Yesus, apalagi untuk mencari kesalahan Yesus, tidak mau Yesus menjelaskannya kepadanya. Makanya banyak sampai hari ini tak pernah satu kali pun ajaran Yesus jelas kepadanya, karena motivasinya bukan untuk mentaatinya. Akhirnya murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu secara khusus sesudah mereka di rumah. Baru ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Diulangi. Di luar pun tadi sudah diajarkan, ini diulangi sekali lagi supaya murid-murid ini mengerti. Jadi kalau gitu murid artinya yang kurang jelas diulangi oleh Yesus kepadanya. Itu artinya murid. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati. Jadi dibandingkannya ada di dalam hati, ada di dalam perut. Kan begitu di sini. Ada dari bibir beribadah, ada beribadah dari dalam hati. Nah, kan tidak masuk ke dalam hati, kan gitu katanya, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Iya, asal jangan batu, itu pun saking kerasnya. Kalau enggak bisa jadi makan, dan tidak itu akan menajiskan. Tapi kalau keras dia, iya itu pun saking kerasnya. Kalau enggak, batu pun bisa dimakan, tidak akan menajiskan perut. Kan begitu kan? Ini tidak menajiskan karena najis itu hubungannya dengan hati. Orang Farisi sudah keliru sekali soal najis. Iya. Karena mereka mungkin memegang undang-undang Taurat itu tanpa mereka mengerti. Baik, mana kita? Ia menyatakan semua makanan halal. Ini sudah nggak payah ya? Ataukah kita setuju semua? Tapi ada lagi nanti kisah Rasul 15 Pak. Jangan makan darah, jangan makan ini. Makan saja lah kalau suka. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Karena itu bukan menajiskan. Ini kan soal menajiskan. Kalau kita makan makanan itu tidak menajiskan. Kenapa nggak menajiskan? Karena nggak ada sangkut pautnya dengan hati manusia. Yang berdosa itu kan hati manusia, bukan perutnya. Itu dimasukkan oleh Tuhan Yesus di sini. Aku hanya mengutipnya, itu masuk ke dalam perut dan sudah itu dibuang ke dalam jamban. Selesai, tidak mempengaruhi hati. Itu yang dimasukkannya. Iya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Inilah yang mengerikan. Yang dari dalam keluar ini yang menajiskan. Apakah itu yang dari dalam? Kan kita apa yang menajiskan itu? Karena orang Farisi tadi kan nggak tahu apa yang menajiskan. Dia kira tanpa cuci tangan menajiskan. Apalagi kalau tidak cocok cara membasuh piring, kalau alat-alat tembaga yang dipakai untuk makan menajiskan, kan
sudah keliru kali aturan-aturan nenek moyang orang Farisi yang katanya pintar Taurat, tetapi sudah jauh kali menyeleweng. Ya, makanya di sini karena murid-murid juga tidak mengerti, dijelaskan Yesus lebih dalam. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ini kita harus perlu. Sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini yang menajiskan. Percabulan, ini bukan dari luar. Ini dari dalam hati kita yang muncul percabulan. Ya, kalau Anda tahu ceritanya Daud, bagaimana dia jatuh berbuat dosa dalam percabulan, Anda sudah tahu itu. Ya, waktu dilihatnya Batseba mandi katanya, baru hatinya, percabulan dari hatinya itu melakukan yang kejahatan. Baru pencurian, nah, pembunuhan. Kalau pembunuhan kita ingat kali ini peristiwanya si Kain. Hei Kain, kata Tuhan kan, kenapa mukamu muram katanya. Kalau kau berbuat baik tentu hatimu baik. Sekarang iblis sedang mengintip di dalam hatimu dan dia mau menguasai engkau katanya. Kan itu di sini pembunuhan terhadap Kain. Ya, pembunuhan Kain terhadap adiknya si Habil. Itulah yang menajiskan. Iya, tapi bagi mereka membunuh Yesus tidak berdosa. Kan di sini nanti kita jumpanya keliru mereka, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Nah, bagi mereka itu tidak dosa perzinahan. Makanya waktu perempuan tertangkap basah, siapa yang tidak berbuat dosa katanya? Lari mereka semua, karena dalam hatinya berkata dia juga melakukan hal itu, hanya nggak kelihatan. Di sini ahlinya orang Farisi ini. Sebagaimana mereka memuji Tuhan, mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya tidak memuji Tuhan. Dia mengikuti peraturan, tapi peraturan manusia yang diikutinya, bukan peraturan yang dibuat oleh Allah. Itulah makanya waktu Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi ini, waktu perempuan tertangkap basah itu, pintar kali Yesus. Siapakah di antara kamu yang tidak berbuat dosa, biarlah dia melemparkannya. Yang mau dicapai Yesus di sini, hati orang ini. Orang ini melihat apa yang dibuat di luar, tapi Yesus melihat apa yang ada di dalam hati orang yang menuntut orang yang mau dilempari batu sesuai dengan undang-undang Taurat. Makanya di sini dikatakannya tadi kejahatan, kelicikan, perzinahan, keserakahan, kejahatan. Tadi kan sudah keserakahan muncul. Aturannya ini diberikan kepada orang tuanya untuk menghormatinya dan untuk memeliharanya. Ditukarnya kalimatnya. Kalau sudah kau berikan ini untuk persembahan untuk Allah, tak perlu lagi kamu memelihara orang tua, bukan serakah mereka ini. Ya, itulah di sini. Nah, baru kejahatan, kelicikan. Bagaimana caranya liciknya orang ini terus? Ya, baru dikatakannya hawa nafsu. Baru iri hati. Maka dosa orang Farisi yang paling hebat yang tidak dikatakan dalam kitab itu karena mereka iri. Jelas sekali Pilatus ungkapkan itu. Pilatus mengerti karena iri orang inilah makanya Yesus diserahkannya kepadanya. Iri hati orang ini. Baru hujat. Baru kesombongan. Tadi kan sudah kelihatan kesombongan mereka ini. Kenapa mereka ini tidak mengikuti kebiasaan kita? Harusnya kan begini-begini. Menunjukkan mereka lebih kudus. Waktu Tuhan Yesus makan di rumah orang Farisi, sombong kali orang ini. Kenapa dia makan dengan orang-orang berdosa dengan sampah masyarakat katanya? Menurut dia, dialah yang paling berdosa. Semua ini menyinggung soal orang Farisi yang hidupnya seperti itu. Maka Tuhan Yesus katakan, aku tidak memerlukan orang sehat. Seorang dokter tidak, orang sehat tidak memerlukan dokter katanya. Aku mencari orang yang berdosa katanya. Karena mereka semua kali menurut mereka yang paling bersih dalam semuanya. Baru kekebalan. Kekebalan maksudnya tak pernah bisa melihat. Walaupun Yesus sudah mengajarkan banyak hal, tapi mata rohani mereka tak pernah terbuka. Baru ayat berapa? 23. Kebebalannya, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ini yang menajiskan. Jadi ini Markus pasal 7 ini dikhotbahkan Tuhan Yesus untuk menyanggah ajaran, tradisi, adat orang Farisi yang menganggap. Yang di luar itu yang menajiskan, bukan yang ada di dalam hati.
Sama dengan waktu mereka beribadah, menurut mereka beribadah mereka itu bibirnya itu. Tetapi menurut firman Tuhan, beribadah itu adalah hatinya yang dekat dengan Tuhan. Jadi mereka ini pintar kali mengatur supaya melaksanakan adat istiadat mereka dan tidak melakukan firman Tuhan. Ya, agak sulit kah? Kalau nggak sulit ya, puji Tuhan lah kalau bisa kita mengerti. Tapi kurasa perlu juga supaya jangan nanti asal datang orang kebaktian, oh haleluya, penuh gereja kita bilang. Padahal semuanya di dalam itu adalah orang Farisi. Iya, bukan yang mau untuk mengenal kebenaran. Padahal tradisinya yang mau diikuti. Kalau kita nggak mengikuti apa yang dia katakannya, ya ini gereja yang satu ini berlainan, dia kata langsung. Nah, karena dia sudah punya ukuran. Orang Farisi ini sudah punya ukuran dosa. Kalau nggak cuci tangan makan itu berdosa. Dari mana dasarnya dia nggak tahu. Padahal Tuhan Yesus mengungkapkan yang menajiskan itu bukan dari luar, tapi yang dari dalam hati manusia. Dan orang Farisi nggak ada di sini lagi. Karena yang ada di sini adalah murid-muridnya dan ini diajarkannya di dalam rumah. Maka orang Farisi tadi sudah mulai tersingkir. Apalagi waktu Tuhan Yesus mulai khotbah dalam bentuk perumpamaan, sudah bingung dia. Makanya bisa kita merasakan, oh begini rupanya gambaran orang Farisi. Oke, kita ulangi lagi supaya seberapa yang bisa dapat segitulah. Tapi aku itu yang kutakutkan. Apa takutkan, Pak? Asal dimulai sesuatu harus langsung menjadi tradisi. Ini nanti kok harap nggak tradisi kalau sudah wabah corona berhenti, jangan nanti berubah lagi menjadi tradisi. Dulu kita kebaktian tiap malam, maka sekarang pun harus kebaktian tiap malam karena bisa juga berubah, langsung menjadi tradisi. Iya, karena kita suka undang-undang kita itu kita lakukan tanpa mengikuti undang-undangnya Tuhan. Nah, makanya mari kita baca sekali lagi, kita renungkan supaya Roh Kudus bisa melihat dalam cerita ini ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Jadi Yesus mengutip apa yang dikhotbahkan oleh Nabi Yesaya tentang orang-orang Farisi ini. Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis. Jadi apa itu orang munafik? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Itulah satu. Padahal hatinya jauh dari padaku. Percuma mereka beribadah kepada aku. Ini siapa mengatakannya? Tuhan Allah sendiri. Jadi bukan semua ibadah diterima oleh Allah. Sejak mulai Adam dan Hawa, bukan semua ibadah diterima. Ya, yang diterima itulah di mana hatinya beribadah kepada Allah. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Apa yang kita simpulkan sebagaimana Markus? Biasanya kita mengambil kesimpulan apa yang bisa kita mengerti. Yang bisa kita mengerti, oh muncul lagi orang Farisi pada pasal 7. Nanti jumpa lagi pasal 8. Itu nanti saya khotbahkan lagi. Ya, padahal pasal 2 dia muncul, sesudah itu pasal 2 berikutnya nanti jumpa lagi, hilang dia. Kenapa hilang? Karena Tuhan Yesus sudah mengubah lagi strateginya khotbah, sehingga mereka tidak mengerti lagi. Dan ini juga dicarinya lagi karena hari Sabat sudah selesai. Kan hari Sabat kan selesai terakhir kali Yesus di sini ikut orang Farisi. Nah sekarang datang lagi dia. Wah, jadi nggak bisa kita abaikan di tengah-tengah gereja itu. Mestinya ada orang, ya Farisi. Ya kalau gembala gitu bilangin nanti tak dikasihnya nanti gembalanya uang makan kalau dituduhnya jemaatnya orang Farisi. Iya bisa, tapi nggak boleh tidak karena ini Alkitab. Nah, makanya tidak boleh kita hilangkan cerita yang sangat ngeri di penggal kepala Yohanes Pembaptis. Ini juga sama orang Farisi ini. Sampai nanti akhirnya di mana? Karena dendam mereka, Yesus disalibkan oleh orang. Itulah jelas.
Ya, nanti kita coba lagi. Oh, ini yang dulu. Sejak mulai cerita pasal 2 Markus, nanti jumpa lagi pasal 15 pun, dia lagi lah muncul untuk menyalahkan Yesus. Jadi kita harus hati-hati dalam bagian ini. Tapi kuharap, ya kalau pernah ada orang Farisi, mana tahu masih bisa dia tidak mencari kesalahan, tetapi mencari yang benar. Tapi dalam Alkitab ini terus ada ini. Menganggap dia yang benar, orang lain semuanya adalah salah. Akhirnya dia sendiri membuat kebenarannya sendiri. Ya, akhirnya dia tidak didengarnya apa yang dikatakan oleh Yesus. Dari dalam hatinya membuat berdosa, enggak didengarnya lagi. Pulanglah mereka ini. Ada orang Farisi, ada juga orang ramai. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka, dengarkanlah kepadaku. Mana tahu itu nanti kita lihat. Karena nanti semakin banyak tradisi gereja. Apakah kita dengarkan tradisi gereja atau tidak? Karena semua kan punya tradisi. Apakah kita katakan, itu kan perlu Pak, tradisi itu kan disusun dengan rapi? Tanya orang Farisi, jauh lebih rapi buat orang Farisi daripada kita buat. Tetapi sudah membuat manusia beribadah dengan bibirnya saja, tapi hatinya jauh daripada Allah. Itulah yang bisa kita dengar hari ini tentang orang Farisi menyudutkan Yesus karena murid-murid Yesus tidak mengikuti sama seperti mereka. Lantas Tuhan Yesus menyatakan, benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya. Orang Farisi ini orang yang munafik. Itulah artinya munafik dalam Alkitab kita. Sampai disitulah dulu. Kalau ada yang kurang jelas pun, itulah yang bisa kami jelaskan mengenai cerita Tuhan Yesus pada malam hari ini yang dinyatakan oleh orang-orang Farisi tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka yang begitu banyaknya. Iya. Terima kasih banyak. Biasanya kita akhiri dengan doa dan nanti kita menyanyi kita ini besok hari Minggu. Jangan lupa karena dulu sering kami lupa hari Minggu. Karena dulu memang belum ada kebaktian hari Minggu, jadi besok Minggu ya. Kita berdoa sebagaimana biasa doa kita. Kembali kami mendengar bahwa banyak tradisi waktu Yesus datang ke dunia yang bukan dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus katakan, dengarkanlah kepadaku. Hari ini pun kami jumpa lagi dengan banyak kali tradisi. Kami mendengar kembali supaya kami mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Terpujilah namamu kalau memperingatkan kami, supaya kepadamu sajalah kami dengar, bukan yang dibuat oleh manusia. Kami berdoa buat situasi kami zaman ini. Tuhan kami Yesus, lindungilah kami. Jauhkanlah si jahat itu daripada kami. Sampai kami kembali bisa bersama-sama beribadah secara kelompok. Kawanan domba Allah bisa bersama-sama kembali berkumpul. Buatlah Tuhan kami Yesus tidak terlalu lama lagi COVID-19 ini berkuasa. Karena kami sudah lihat negara-negara beberapa bagian mereka sudah dibebaskan daripadanya karena penyakit itu sudah tidak lagi merajalela di negara mereka. Kami pun berdoa di tengah-tengah situasi ini, Tuhan buatlah supaya tidak merajalela lagi di negara kami ini. Dan lindungilah kami daripada si jahat itu. Dan tolonglah supaya ada segera obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Berkatilah semua pakar yang sedang merenungkannya dan mencoba membuatnya. Berilah mereka supaya berhasil dan kami bisa tertolong untuk memuji namamu selama kami masih hidup di bumi ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Sebentar lagi kami beristirahat, lindungilah kami. Dan besok kami beribadah lagi kepadamu supaya Engkau sendirilah memberikan pengajaran supaya pengajaran itu boleh kami sampaikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kepadamu lah puji-pujian kami. Amin. Mari kita